Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Liza Zulfia, NIM 2019 Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan jawaban ujian akhir semester keterampilan berbahasa Indonesia yang sebelumnya sudah saya kerjakan. Jadi di sini saya akan membacakan dan sedikit menjelaskan. Nomor 1, jelaskan teknik mendongeng bagi siswa sekolah dasar, khususnya kelas rendah. Mendongeng atau bercerita adalah salah satu keterampilan yang sangat imajinatif dan komunikatif bagi anak sebagai pendengar dan bagi pendongeng itu sendiri. Metode dongeng atau cerita adalah metode yang mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian kepada anak. Kejadian atau peristiwa tersebut disampaikan kepada anak melalui tutur kata dan mimik wajah yang unik. Jadi kalau mendongeng, khususnya pada siswa kelas rendah, itu harus benar-benar menghayati dan harus benar-benar menjiwai agar kita mendapat ekspresi yang maksimal. Untuk menyajikan cerita atau dongeng secara menarik diperlukan beberapa persiapan, mulai dari penyiapan tempat, penyiapan alat peraga, hingga penyajian cerita atau dongeng. Penerapan teknik penyajian dongeng dipengaruhi oleh kondisi pendengar dan kultur yang melingkupi dongeng. Persiapan cerita atau dongeng terkait dengan teknik penyajian cerita atau dongeng, yakni dengan cara-cara dan alat-alat yang digunakan guru atau pendongeng dalam penyampaian cerita atau dongeng tersebut. Selanjutnya nomor 2, bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah. Jawaban ini saya ambil dari modul Hakikat Keterampilan Berbahasa oleh Ibu Dr. Yeti Mulyati MPD. Aspek reseptif bersifat penerimaan atau penyerapan, seperti yang tampak pada kegiatan menyimak dan membaca. Sementara aspek produktif bersifat pengeluaran atau pemproduksian bahasa, baik lisan maupun tertulis. Sebagaimana yang tampak dalam kegiatan berbicara dan menulis, guru memilih pesan yang akan disampaikan, kemudian memformulasikannya dalam wujud bunyi atau tulisan. Proses tersebut disebut dengan encoding. Kemudian bunyi atau tulisan tersebut disampaikan kepada siswa. Selanjutnya siswa menerjemahkan bunyi atau tulisan tersebut menjadi makna sehingga pesan tersebut dapat diterima secara utuh. Proses tersebut disebut dengan decoding. Dalam proses encoding, guru mengubah pesan menjadi bentuk-bentuk bunyi yang diucapkan. Selanjutnya, pesan yang diformulasikan dalam wujud bunyi-bunyi tadi disampaikan kepada siswa. Aktivitas tersebut biasa kita kenal dengan istilah aktivitas berbicara. Di pihak lain, siswa melakukan aktivitas decoding berupa mengubah bunyi-bunyi lisan menjadi pesan sesuai dengan maksud guru. Aktivitas tersebut biasa kita sebut dengan istilah mendengarkan atau menyimak. Dalam proses encoding, guru mengubah pesan menjadi berbagai bentuk bahasa tertulis, kemudian dikirimkan kepada siswa. Aktivitas tersebut biasa kita sebut dengan istilah menulis. Kemudian, siswa dalam proses decoding berupaya memaknai bentuk bahasa tertulis itu sehingga menjadi pesan yang dapat diterima secara utuh oleh siswa. Aktivitas tersebut kita kenal dengan istilah membaca. Selanjutnya nomor 3, bagaimana langkah Anda mengajarkan kepada siswa wacana deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif pada siswa kelas tinggi. Yang pertama adalah wacana naratif. Wacana naratif merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami kejadian tersebut. Yang terpenting dalam wacana naratif itu adanya unsur tindakan atau perbuatan dan rangkaian waktu. Oleh sebab itu, wacana naratif harus kronologis dari waktu ke waktu. Kronologis ini dimaksudkan yaitu berurutan.
Selanjutnya, wacana persuasif. Wacana yang bertujuan mengajak pembaca dengan menyampaikan alasan, contoh, dan bukti yang meyakinkan sehingga pembaca bersedia melaksanakan ajakan dari penulis. Perlu digarisbawahi, dalam wacana persuasif, pengarang mengharapkan adanya balasan berupa perbuatan yang dilakukan oleh pembaca sesuai dengan yang dianjurkan oleh penulis. Wacana persuasif ada dalam pidato, misalnya propaganda, kampanye lisan, juga ada dalam iklan dan selebaran. Jadi wacana persuasif belum terbukti kebenarannya. Misal iklan. Karena dalam wacana persuasif, pengarang mengharapkan adanya sikap balasan. Jadi dengan iklan, sikap balasan diharapkan oleh penulis itu dengan cara para pembaca membeli produk yang diiklankan. Itu sebagai balasan yang diharapkan oleh penulis. Selanjutnya, wacana deskriptif adalah salah satu jenis wacana yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Agar wacana sempurna diperlukan kesan, pesan, dan citraan. Biasanya wacana ini banyak digunakan dalam katalog penjualan dan data-data kepolisian. Yang terakhir, wacana argumentatif. Jenis wacana yang berisi pendapat, sikap, atau penilaian terhadap suatu hal yang disertai dengan alasan, bukti-bukti, dan pernyataan-pernyataan yang logis, termasuk akal. Berusaha mempengaruhi orang lain untuk percaya dan bertindak sesuai yang diinginkan oleh penulis. Tujuannya yaitu berusaha meyakinkan pembaca akan kebenaran pendapat pengarang. Dengan kata lain, wacana argumentatif ini menghasut, akan tapi menghasutnya disertai prinsip dan logika. Nomor 4, kesatuan berbahasa merupakan cerminan dalam bertutur, baik lisan maupun tulisan. Jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesatuan berbahasa dalam pembelajaran. Tuturan dalam bahasa Indonesia secara umum sudah dianggap santun jika penutur menggunakan kata-kata yang santun. Tuturannya tidak mengandung ejekan secara langsung, tidak memerintah secara langsung, serta menghormati orang lain. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan agar kita disebut sebagai manusia yang beradab. Ketiga hal itu, yang pertama, kesatuan berbahasa, yang kedua, kesopanan berbahasa, dan yang ketiga, etika dalam berbahasa. Ketiganya bukan merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri, melainkan ketiganya merupakan suatu hal yang tak dapat dipisahkan dalam berkomunikasi atau berinteraksi. Kesatuan mengacu pada unsur-unsur bahasa seperti kalimat-kalimat, kata-kata, atau ungkapan-ungkapan yang digunakan. Kesopanan mengacu pada pantas tidaknya suatu tuturan, sedangkan etika dalam berbahasa berkenaan dengan sikap fisik dan perilaku ketika bertutur atau berkomunikasi. Jawaban tersebut saya ambil dari buku karya Abdul Khair yang berjudul Kesatuan Berbahasa tahun 2010. Selanjutnya nomor 5, bahasa figuratif pada siswa sekolah dasar muncul karena ada 2 hal, yakni pembelajaran melalui kontekstual dan pembelajaran melalui tekstual. Jelaskan perbedaan pembelajaran kontekstual dan tekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi pelajaran dengan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dituntut menemukan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan
baru sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki. Dengan demikian, siswa akan lebih memahami dan lebih memaknai pengetahuannya, sehingga siswa dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam kehidupan mereka, tentunya dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan konsep belajar tekstual, hal yang harus dipelajari adalah yang tertera dalam teks. Jika peserta didik mempelajari yang di luar teks, berarti terjadi penyimpangan. Penyimpangan seperti itu ditabukan, dilarang, dan harus dihindari. Akibatnya, peserta didik hanya belajar untuk belajar untuk keperluan yang mengajar, dan belajar untuk keperluan menyelesaikan program belajar yang dirancang menurut selera orang dewasa atau pendidik. Jadi menurut saya konsep pembelajaran kontekstual akan lebih membekas dan lebih lama hilangnya ketimbang dengan konsep belajar tekstual. Selanjutnya nomor 6, sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Media tradisional, pasti yang sudah menyaksikan video-video saya di YouTube atau sudah subscribe pasti tahu pop-up book itu apa, wayang-wayangan yang saya maksudkan di sini itu apa, dan balok huruf yang saya maksudkan di sini itu apa. Menurut saya itu media tradisional. Sedangkan media yang berbasis teknologi seperti komputer, HP, televisi, DVD, dan lain sebagainya yang membutuhkan perantara media elektronik. Satu contoh dalam pop-up book, sama-sama mendongeng. Dalam pop-up book ada salah satu bagian di mana siswa saya suruh untuk menyimak, jadi siswa saya bacakan cerita dan mereka menyimak atau mendengarkan. Dalam proses itu siswa cenderung lebih berkonsentrasi penuh, lebih memfokuskan kepada apa yang saya bacakan. Sedangkan mendongeng menggunakan HP sama-sama fokus, tapi siswa cenderung membosankan untuk siswa yang menggunakan HP. Membosankan di sini karena pada saat menggunakan HP siswa tidak bisa melihat, sehingga mereka tidak bisa menggunakan imajinasi mereka untuk membayangkan tokoh-tokoh maupun latar suasana yang ada dalam dongeng tersebut. Kalau menggunakan pop-up book, siswa bisa melihat tokoh-tokohnya siapa saja, suasananya seperti apa, jadi mereka bisa membayangkan sekaligus mendengarkan cerita yang saya bacakan. Justru siswa lebih paham ketika membaca sendiri menggunakan HP karena mereka bisa melihat secara langsung. Akan tetapi itu keluar dari konteks pertanyaan, di mana ini untuk keterampilan menyimak, bukan untuk keterampilan membaca. Selanjutnya nomor 7, jelaskan teknik membacakan puisi untuk membedakan tekanan, intonasi, lafal, jeda yang sesuai dengan suasana serta pesan yang ada dalam puisi. Tekanan ialah kuat lemahnya nada pada kata tertentu. Setiap kata terkadang memiliki tekanan yang berbeda. Biasanya semakin penting kata tersebut, maka semakin kuat penekanannya. Selanjutnya lafal. Lafal adalah kejelasan dalam mengucapkan setiap kata dan huruf. Dalam membaca puisi, artikulasi harus jelas. Apabila kurang fasih dalam
menyampaikan tiap kata, maka puisi tidak dapat ditangkap oleh pendengar secara maksimal. Selanjutnya, intonasi. Intonasi merupakan naik turunnya nada dalam pembacaan puisi. Misal kalau puisinya sedih, itu intonasinya harus seperti lirih, seperti orang seakan-akan mau menangis. Kalau puisinya tentang perjuangan, tentang kemerdekaan, tentang semangat nasionalisme, itu yang intonasinya harus seakan-akan di dalam jiwanya memiliki semangat yang menggebu-gebu. Selanjutnya, jeda. Apabila ada garis miring 1, artinya berhenti sejenak untuk mengambil nafas, biasanya karena ada koma atau di tengah garis. Untuk garis miring 2 berhenti agak lama, biasanya adanya koma di akhir baris atau ganti baris. Untuk tanda garis miring 3 artinya berhenti lama, biasanya pada akhir baris atau pada akhir puisi itu sendiri. Selanjutnya, nomor 8, jelaskan langkah penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Jelaskan berdasarkan langkah-langkah model bermain peran dan aplikasinya. Yang pertama, menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik. Menghangatkan suasana ini maksudnya bukan membakar tempatnya ya, melainkan untuk memotivasi peserta didik agar tertarik pada topik yang akan kita bahas, agar mereka kepo, apa sih yang kita mau bahas, apa sih. Selanjutnya, memilih peran. Tahap ini peserta didik dan guru mendeskripsikan berbagai watak atau karakter. Jadi watak antagonis itu yang seperti apa, watak protagonis itu yang seperti apa, figuran itu yang seperti apa yang mereka suka, bagaimana mereka merasakan, dan apa yang harus mereka kerjakan. Kemudian para peserta didik diberi kesempatan secara sukarela untuk menjadi pemeran. Misal drama bawang merah bawang putih. Siapa yang ingin menjadi bawang merah, siapa yang ingin menjadi bawang putih, itu semua sukarela menurut keinginan dari siswanya. Selanjutnya, menyusun tahap-tahap peran. Menyusun tahap-tahap peran, dengan kata lain, menyusun garis-garis besar adegan yang akan dimainkan. Selanjutnya, menyiapkan pengamat. Sebaiknya menyiapkan pengamat dipersiapkan secara matang dan terlibat dalam cerita yang akan dimainkan agar semua peserta didik turut mengalami dan menghayati peran yang dimainkan dan aktif mendiskusikannya. Misal dalam drama bawang merah bawang putih, guru berkata bahwa drama ini akan disaksikan oleh kepala sekolah. Maka siswa akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghayati peran mereka agar drama itu terlihat bagus di depan kepala sekolah. Selanjutnya, pemeran. Pada tahap ini peserta didik mulai beraksi secara spontan. Sesuai dengan peran masing-masing, peran dapat berhenti apabila peserta didik telah merasa cukup. Selanjutnya, pemeran. Pada tahap ini, para peserta didik mulai beraksi secara spontan. Sesuai dengan peran masing-masing, pemeran dapat berhenti apabila para peserta didik telah merasa cukup. Langkah selanjutnya, diskusi dan evaluasi.
Para pemain diminta untuk mengemukakan perasaan mereka tentang peran yang dimainkan. Demikian pula dengan peserta yang lain. Diskusi dimulai dengan melontarkan sebuah pertanyaan. Para peserta didik akan segera terpancing untuk diskusi. Misal bagaimana perasaannya setelah menjadi bawang merah, bagaimana perasaannya setelah menjadi bawang putih, bagaimana peran si ini ketika menjadi bawang merah, bagaimana peran si ini ketika menjadi bawang putih. Mereka akan terpancing untuk ngomong, untuk menilai satu sama lain, ataupun untuk menilai diri mereka sendiri. Yang langkah terakhir, membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan. Pada tahap ini, peserta didik saling mengemukakan pengalaman hidupnya dalam berhadapan dengan orang tua, guru, teman, dan sebagainya. Semua pengalaman peserta didik dapat diungkap atau muncul secara spontan. Pertanyaan yang terakhir, nomor 9. Jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar. Di sini saya mengambil dari jurnal riset pendidikan dasar oleh Masda Satria Kurniawan dan kawan-kawan. Untuk judulnya kalian bisa cari sendiri di internet, ada jurnal tersebut. Kesulitan yang pertama, pada saat pembelajaran di dalam kelas, ketika guru membacakan sebuah cerita, kemudian peserta didik juga disuruh membaca, dan guru harus mengeja terlebih dahulu agar peserta didik bisa mengikuti. Begitu juga setelah guru menulis di papan tulis, guru akan membacanya terlebih dahulu. Setelah itu, peserta didik mengikuti. Jadi, apabila peserta didik disuruh untuk membaca sendiri, itu akan dieja satu persatu. Tapi, apabila guru yang membaca terlebih dahulu, lalu diikuti oleh peserta didik, maka membacanya siswa tersebut bisa lancar. Permasalahan selanjutnya, konsentrasi peserta didik sangat pendek. Artinya, mereka mudah pecah konsentrasi jika ada hal yang lebih menarik, atau justru pembelajaran yang dilakukan guru kurang menarik. Guru menjelaskan bahwa setelah 15 menit belajar, peserta didik seringkali tidak memperhatikan penjelasan guru dan mereka lebih suka bermain dan melakukan kegiatan yang tidak relevan dengan pembelajaran. Permasalahan selanjutnya, peserta didik belum menguasai banyak kosakata. Bahwa masih banyak peserta didik yang penguasaan kosakatanya masih rendah sehingga sulit untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Di samping itu, kosakata yang masih kurang sangat menghambat peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran di kelas. Peserta didik juga belum memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Rasa percaya diri yang tinggi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berbicara peserta didik. Sekian video penjelasan ujian akhir semester keterampilan berbahasa Indonesia dari saya. Semua itu jawaban yang saya jawab. Mungkin ini menjadi video pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia yang terakhir pada semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.